Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dilimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, dilimpahkan kesehatan fisik, hati, dan ekonominya. Amin, Allahumma amin. Sahabat, saat ini kita sedang mengalami suatu musibah yang sedang ramai dibicarakan, yaitu pandemi COVID-19 yang telah merenggut banyak jiwa di seluruh bagian dunia ini. Sahabat, pernahkah memikirkan apa yang menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu musibah kepada suatu kaum? Seberapa sering kita membaca Al-Quran, membaca hadis, dan mendengarkan nasihat para ulama? Jikalau jarang, maka kita tidak akan paham dengan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Jika kita tidak paham dengan tujuan hidup kita, maka akan berkurangnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu rindu kepada kita, sayang kepada kita, sehingga menginginkan kita kembali kepadanya. Tetapi terkadang kita lupa, lalai, dan terlalu sibuk dengan urusan dunia, sehingga Allah memerintahkan alam yang berbicara kepada kita. Ada 7 penyebab datangnya suatu musibah. Yang pertama, karena banyaknya kemaksiatan, sehingga menjadikan suatu negeri itu penuh dengan dosa. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 19, kemalangan-kemalangan yang terjadi, musibah yang terus-menerus datang, semua itu disebabkan karena dosa keterlaluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena banyaknya yang berbuat zalim dan durhaka. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 59, Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri kecuali para penduduknya yang berbuat zalim. Anak durhaka kepada orang tuanya, istri berani kepada suaminya, banyaknya pembunuhan, perampokan, dan perzinaan. Kezaliman dan kedurhakaan yang tidak bertepi ini pengundang cepat bala bencana. Karena ulah tangan-tangan manusia yang melakukan perusakan di muka bumi. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41, tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan-tangan jahil manusia, agar mereka merasakan akibat perbuatannya dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, karena para pemimpin yang melakukan kemaksiatan dan berbuat zalim kepada rakyatnya. Dalam surah Al-Isra ayat 16, bila Allah ingin menghancurkan suatu negeri, para tokohnya diingatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka maksiat, mereka berbuat zalim, dan mereka berkhianat kepada Allah dan makhluknya. Maka haklah bagi mereka untuk mendapat bala bencana. Lalu siapa tokoh itu? Para pemimpin kita yang disumpah Al-Quran di kepalanya. Demi Allah tidak korupsi, tetapi korupsi. Siapa lagi? Para hartawan dan orang-orang kaya yang dengan hartanya berfoya-foya, sombong, dan melakukan kemaksiatan di tengah banyak orang yang sedang menderita. Siapa lagi? Para ulama yang menjual ayat-ayat Allah. Yang kelima, karena orang-orang soleh dan orang-orang baik diam melihat kemaksiatan dan kemungkaran. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 25, takutlah kamu dengan musibah yang tidak hanya datang kepada orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang berbuat zalim, tetapi juga kalian orang-orang soleh. Maka masa bodoh dengan kemaksiatan bukanlah sikap seorang mukmin. Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan amal cerdas seorang yang beriman. Yang keenam, justru datang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan peringatan yang Allah hadirkan, membuat kita akan sadar. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, 156, dan 157. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan ketakutan. Takut akan kelaparan, takut akan kemiskinan, dan takut akan kematian. Dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itulah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah orang-orang yang mendapat ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat. Yang ketujuh, teguran untuk tetap bersabar.
Bagaimana dengan mereka yang berbuat maksiat? Mereka tenang-tenang saja. Mereka yang berbuat zalim malah sukses. Di mana keadilannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 15-16. Allah Maha Adil. Barang siapa mencari kenikmatan di dunia dengan menghalalkan segala cara, kami beri. Tetapi di akhirat tidak akan kami beri secuil pun kenikmatan. Justru kenikmatan yang mereka dapatkan di dunia akan menjadi bahan bakar di akhirat nanti. Na'udzubillah. Itulah istidraj. Orang-orang beriman akan menjadikan segala peristiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sahabat, itulah ketujuh sebab datangnya suatu musibah kepada suatu kaum. Sesungguhnya telah dijelaskan dalam Al-Quran secara keseluruhan, peringatan dan petunjuk kepada manusia agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.